إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita membasahi lisan-lisan kita, tak henti-hentinya kita menghiasi diri-diri kita dengan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita yang begitu banyaknya. Di antara nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita ialah nikmat Islam, nikmat iman, dan di antaranya juga ialah nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat menyertai salam tak lupa kita curahkan dan sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah menjadi judul ceramah kami pada kesempatan kali ini, yaitu tingkatan-tingkatan kedustaan atau tingkatan-tingkatan dusta. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, maka kita harus mengenal apa itu dusta. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau mengatakan, dusta ini adalah lawan kata dari as-sidq, yaitu jujur. Dan secara istilah, beliau mendefinisikan secara ringkas, yaitu ketika kita atau mengkabarkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang terjadi. Jadi misalnya ketika ini sebagai percontohan saja. Misalnya ada seorang yang berkumpul. Nah, ketika ada orang yang ingin datang ke situ, dia bertanya kepada orang yang telah melihat kejadian tersebut. Orang ini sudah ingin kembali. Maka dia pun bertanya kepadanya, apa yang terjadi di sana? Orang ini sambil tersenyum dan mengatakan, di sana ada sebuah kejadian kecelakaan misalnya, atau yang semisal dengannya yang sehingga membuat orang-orang berkumpul di situ. Maka ketika orang ini sampai ke sana, melihat kejadian tersebut, dan ternyata apa yang disampaikan oleh orang tadi itu berbeda dengan apa yang dia katakan. Maka ini diantara contoh permisalan terhadap dusta tersebut. Ketahuilah jamaah sekalian, bahwasanya dusta ini diantara dosa-dosa besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Maka kami jadikan laknat Allah terhadap orang-orang yang berdusta. Dari ayat ini kita memahami bahwasanya dusta ini diancam dengan laknat. Sebagaimana yang telah kita ketahui, di antara cara kita untuk mengetahui dosa-dosa besar adalah ketika dosa tersebut diancam dengan 4 hal. Salah satu dari 4 hal, atau 2 dari 4 hal, atau 3 dari 4 hal, atau 4 hal secara bersamaan. Di antaranya adalah laknat. Ghadab, yaitu murka Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan azab dan neraka. Nah, dusta ini dalam beberapa ayat Allah telah mengancamnya dengan beberapa hal. Ada laknat dan ada juga azab.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun." Dan bagi mereka azab yang pedih terhadap orang-orang terhadap apa yang mereka dustakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana ketika seseorang ini melakukan dosa tanpa dia sengaja? Maka Syekh Shalal Fauzan mengatakan di dalam syarah tersebut, beliau mengatakan ketika seseorang melakukan dusta karena sengaja, maka dia mendapatkan dosa terhadap dusta-dustanya. Adapun jika seorang mengatakan kedustaan atau menyampaikan kedustaan tanpa dia ketahui ternyata apa yang disampaikan itu adalah dusta, maka dia tidak mendapatkan dosa, tapi khobarnya tetap dikatakan sebagai dusta. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu tingkatan-tingkatan dusta atau pembagian-pembagian dusta. Nah, masuk ke tingkatan yang pertama, dan ini adalah dusta yang paling tinggi. Ini seburuk-buruk kedustaan. Apa itu? Yaitu ketika seorang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu tanpa ilmu, tanpa dia ketahui hukum masalah. Dia cuman sesuai dengan akalnya saja. Hal ini baik, berarti kalau baik halal, kalau buruk ya haram. Seperti saja, tanpa dia mencari tahu atau mencari ilmu terhadap hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Maka barang siapa lagi yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib, hadza halalu wa hadza haram, litaftaru 'ala Allahil kadziba, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Mata'un qalil wa lahum 'adzabun alim." Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lisan-lisan kalian, ini halal, ini haram. Untuk apa? Untuk mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak akan beruntung. Mata'un qalil. Kesenangan yang sedikit. Ini telah terjadi di sekitar kita. Ketika seorang menceritakan sesuatu kisah yang lucu, membuat orang tertawa. Tapi apa? Kisah ini adalah kedustaan. Banyak orang-orang seperti ini. Jangankan orang awam, jangankan kita sebagai manusia yang biasa, bahkan seorang yang sudah berdiri di depan jamaah, di depan orang-orang yang banyak, masih menggunakan seperti ini. Masih menyampaikan kisah-kisah yang bohong untuk membuat orang tertawa. Masih membuat cerita-cerita yang tidak pernah dinukil akan sahihnya. Hanya untuk membuat orang tertawa. Hanya untuk membuat orang-orang suka dengan apa yang dia sampaikan. Ketika kita tanya orang yang ikut di situ, apa yang dia katakan? Kenapa kamu suka dengar ceramah ustadz ini? Ya karena lucu. Itu alasannya, karena lucu. Bukan karena ilmunya. Bukan karena penjelasan-penjelasan yang bagusnya. Maka jamaah sekalian, di akhir ayat tersebut, walahum adzabun alim. Memang mereka mendapatkan kesenangan yang sedikit. Tapi ingat, di hari akhirat kelak, bagi mereka azab yang pedih ketika mereka tidak bertobat dari apa yang mereka lakukan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah berdusta dengan kesyirikan. Seperti seorang mengatakan, sungguhnya Allah memiliki sekutu yang berhak kita ibadahi juga. Yang berhak kita berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Ini adalah sesuatu yang sangat batil. Inilah kesyirikan. Inilah syirik akbar. Tidak pantas bagi kita untuk melakukan ini. Kemudian di antara juga bentuk kesyirikan, di antara bentuk dusta kesyirikannya itu ketika seorang mengatakan Allah memiliki anak. Sebagaimana perkataan orang Yahudi dan Nasara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah." Mereka mengatakan Uzair ini adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani mengatakan Isa al-Masih adalah anak Allah. Maksudnya Allah terhadap apa yang mereka katakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah
terhadap nama-namanya, terhadap sifat-sifatnya. Mereka takwil, mereka ubah-ubah nama maknanya. Mereka ubah-ubah menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang mereka ubah ini, mereka katakan kepada orang-orang bahwasanya ini adalah makna yang diinginkan. Padahal itu adalah makna yang batil, yang tidak dipahami oleh sahabat dan Rasulullah SAW. Maka hendaknya kita untuk menjauhi dusta ini. Kemudian tingkatan yang kedua, yaitu ketika seorang berdusta atas nama Nabi SAW. Seperti misalnya orang mengatakan bahwasanya Nabi SAW menghalalkan hal ini, mengharamkan hal ini, atau meriwayatkan atau menyampaikan hadis-hadis yang palsu dari Nabi SAW. Kemudian dia nisbahkan kepada Nabi. Di antara contoh hadis yang palsu yang telah kita ketahui dan sering dijadikan untuk contoh-contoh hadis maudhu, yaitu ketika seseorang meninggal dan didapatkan kopi di dalam perutnya, dia masuk ke dalam surga. Bukankah ini hal yang lucu? Hal yang bertentangan dengan akal kita, bertentangan dengan syariat-syariat. Apa gunanya syariat disampaikan jika dengan segelas kopi saja kita bisa masuk surga tanpa hisab? Masya Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat batil, yang sangat dusta. Maka sepantasnya bagi kita untuk menjauhi hal ini. Dan ketika seorang berdusta atas nama Nabi SAW, pada hakikatnya dia ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena apa yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah perintah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah dua tingkatan yang sangat besar, dusta yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tingkatan yang ketiga dari kedustaan ialah berdusta atas nama salafus saleh atau alim ulama. Ketika mereka menyandarkan kepada salafus saleh atau alim ulama suatu perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa, mereka sandarkan kepada salafus saleh, padahal hal tersebut adalah kedustaan. Kemudian tujuan mereka untuk melakukan kedustaan ini tidak lain hanya untuk mendapatkan tiga hal: harta, tahta, wanita. Karena ketika seorang menyampaikan suatu fatwa-fatwa, maka secara tidak langsung dia itu seperti seorang yang mufti, menyampaikan kebohongan-kebohongan dengan fatwa-fatwanya. Ya, orang yang tidak tahu, orang awam ya, dia terima-terima saja. Dia tidak tahu ini benar atau tidak. Selama itu kebaikannya dia terima saja. Maka orang ini merasa tinggi, merasa bahwasanya dia adalah mufti, merasa orang yang sudah dipandang. Ini sangat besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berfatwa dengan akal-akal mereka, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka jadikan agama ini sebagai wasilah untuk mendapatkan dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tingkatan yang terakhir, yaitu berdusta kepada manusia. Seperti misalnya seseorang berdusta pada jual beli, nikah, dan muamalah yang lainnya. Ketika seseorang melakukan kedustaan, maka pasti ada akibat-akibatnya. Karena setiap ucapan pasti ada konsekuensinya. Ketika seorang melakukan kedustaan, di antara akibat-akibatnya adalah bisa menyebabkan
seorang itu menumpahkan darah. Bisa menyebabkan seseorang saling membunuh. Dan di antara akibatnya juga adalah bisa menyebabkan perceraian antara suami dan istri. Padahal ketika perceraian suami istri ini adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh iblis. Ini adalah tujuan mereka untuk menceraikan atau memutuskan tali pernikahan antara suami dan istri. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya bagi kita kaum muslimin untuk tidak melakukan kedustaan, untuk tidak berucap menyampaikan sesuatu yang dusta, karena ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.